Pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sudah di depan mata. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya Sekretariat Just Energy Transition Partnership atau JETP hingga program pensiun dini PLTU batubara. Namun Dadan menjelaskan kelangsungan program pensiun dini PLTU akan bergantung dari berjalannya bantuan program global, sehingga pemerintah tetap akan mengupayakan dua program tersebut berjalan beriringan. Pemensiunan PLTU berbasis batubara telah lama menjadi tulang punggung penyedia listrik bagi jutaan rumah tangga dan industri di Indonesia. Namun, di tengah meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim di Indonesia dan komitmen global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, Indonesia mulai melangkah ke arah yang berbeda. Pemensiunan dini PLTU ini bisa menjadi langkah yang penting dan mendesak untuk mengatasi overcapacity dalam pembangkit listrik di Indonesia. Langkah ini juga bisa untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi listrik sekaligus mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh PLN akibat klausul take or pay. Pensiunan dini PLTU ini juga memiliki implikasi jangka panjang yang positif bagi Indonesia, seperti dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan, serta meningkatkan kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Berdasarkan data Global Energy Monitor, Indonesia telah mengoperasikan 88 unit dengan total 40,6 gigawatt. PLTU ini dimiliki oleh PLN, produsen independen, dan juga perusahaan swasta. Adapun di sini rencana penutupan pada 4 unit yang ditutup pada tahun 2037 dan 12 unit layak pensiun dini pada 2023 per Agustus tahun 2022 dengan total kapasitas 4,5 gigawatt dan yang bisa diperbaiki kualitas udara dan juga air. Di sini ada pun upaya dan komitmen dari transisi energi yang dimana target pada penutupan PLTU batubara pada tahun 2050. Berbagai langkah dalam mewujudkan proses transisi energi ini melibatkan aktor dari berbagai kalangan. Namun, siapa saja yang terlibat dalam proses krusial ini? Pemensiunan dini PLTU bukanlah sebuah keputusan yang sederhana. Di balik layar ada berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan transisi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan merupakan aktor utama dalam proses ini. Dengan komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target iklim internasional, pemerintah merancang kebijakan yang mendorong pengurangan penggunaan batubara dan mendukung pengalihan ke energi terbarukan. Namun, bukan hanya pemerintah yang berperan penting dalam pemensiunan PLTU ini. Para pemilik perusahaan atau investor yang mengoperasikan PLTU juga berada di garis depan perubahan ini. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengimplementasikan pemensiunan untuk mengurangi dampak sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, para pekerja PLTU yang selama ini bergantung pada industri batubara juga terlibat dalam proses tersebut. Pemensiunan ini membawa tantangan besar bagi mereka, yang dimana sebagian besar dari mereka dapat kehilangan pekerjaan. Untuk itu, tentu kolaborasi antara pemerintah, pekerja, serta perusahaan ataupun investor asing sangat diperlukan guna menciptakan transisi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, kolaborasi antar aktor di dalamnya menyebabkan dinamika konfliktual. Salah satunya antaranya adalah para pekerja dan pemerintah. Dalam hal ini, pemensiunan PLTU dapat menyebabkan banyaknya pengangguran akibat adanya PHK massal dari pemensiunan PLTU sendiri. Selain itu juga, pemensiunan PLTU sendiri dapat menyebabkan konflik yang terjadi antara pemerintah dan perusahaan dengan timbulnya konflik dalam jalannya operasional perusahaan itu sendiri. Masalahnya juga timbul dari perusahaan dengan para pekerja, di mana para pekerja membutuhkan uang ganti rugi atau pesangon itu sendiri. Di situ dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dengan pekerja. Di sisi lain, penutupan PLTU dinilai sangat penting. Mengapa? Karena banyak sekali asap yang ditimbulkan oleh PLTU di beberapa daerah menyebabkan kematian. Laporan KREA menyatakan pada tahun 2023 menemukan dampak dari PLTU Suralaya, Banten telah menyebabkan angka kematian setiap tahunnya sebesar 1.470 jiwa.
yang paling banyak disebabkan oleh penyakit ispa, dan kerugian kesehatan sebesar 1,04 miliar atau 14,2 triliun. Sebagai contoh, beberapa masyarakat adat di Kalimantan mengeluhkan adanya penambangan ilegal yang dimana dapat merusak alam dan tempat tinggal mereka. Hal ini, berbagai dinamika konfliktual pada setiap aktor tentunya tidak dapat dihindari. Perlu hadirnya pemerintah dalam penanganan persiapan pemensiunan PLTU sebagai mediator konflik. Apabila pemerintah tidak mempersiapkan dengan baik, maka penutupan PLTU dan transisi ke energi terbarukan dapat menyebabkan transisi palsu dan tentu diprediksi dapat merusak alam dan tempat tinggal masyarakat setempat. Di sisi lain, jika pemerintah tidak memiliki regulasi yang kuat mengenai pemensiunan dini PLTU, maka peralihan transisi energi dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan korupsi.